Apa sih kelebihannya pondok muadalah itu? Ya setiap tahun dikasih jatah. Ya nggak mungkin bisa diterima semua. Ya otomatis nanti pondok yang memilih, diajukan lah ini yang terbaik yang mana. Ya dari segi nilainya, dari segi akhlaknya, dari segi nanti mungkin kedekatannya itu dengan pondok pesantren sehingga nanti pulang mengabdi di pondok tersebut dan lain sebagainya. Open Mic ANB. Baik, Ustadz, menarik berkaitan tentang Universitas Islam Madinah atau UIM yang akhir-akhir ini ada masuk ke universitas tersebut dengan biaya atau tanpa bayar atau gratis. Itu seperti apa, Ustadz? Untuk masuk ke Universitas Islam Madinah itu memang hukum asalnya memang gratis gitu ya. Karena pemerintah Arab Saudi menyediakan beasiswa untuk orang asing. Ya kita ini. Lalu kemudian di beberapa waktu ini, belakangan ini ada beberapa opsi ya untuk bisa masuk ke sana, tapi dengan berbayar. Yeah. Banyak pertanyaan masuk kemarin mengenai hal ini. Yang pertama ada yang online. Yang online itu berbayar. Jadi unbu'ud. Jadi seperti teman-teman di sini dulu pernah kuliah di Mediu, ya dulu itu zaman-zaman beberapa waktu yang lalu. Jadi seperti itu, unbu'ud. Atau pernah juga ada teman-teman juga pernah kuliah di Libya, tapi yang pusatnya di Riyadh itu juga pernah unbu'ud gitu. Nah ini UIM membuka kuliah unbu'ud jarak jauh ini sudah sekitar mungkin angkatan ke-7 kayaknya kalau salah. Iya. Beberapa waktu yang lalu lah. Dari Indonesia sudah ada yang lulus. Nah, tapi ini berbayar dan lumayan bayarnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian opsi yang berikutnya adalah bikin iqomah. Iya, bikin iqomah, datang ke Arab Saudi, mungkin dengan visa umroh atau visa ziarah, lalu kemudian ngurus iqomah, izin tinggal. Iya, ngurus izin tinggal sehingga mendapatkan KTP lah kalau bahasa kitanya. Ya. Lalu kemudian ketika pendaftaran buka, ikut yang namanya minah dakhili. Minah dakhili itu beasiswa dalam negeri. Nah, adapun kuliahnya insya Allah nanti gratis. Nah, tapi dia berbayarnya dari sisi apa? Dari sisi iqomah itu, bayar iqomah. Karena membuat iqomah itu bayar, kemudian nanti tahunan, setiap tahun itu dia akan bayar. Jadi setahu anak itu untuk yang berbayar itu jenjang S1 ya. Nah, adapun jenjang S2 memang ada yang berbayar murni. Ya, tapi tetap syaratnya juga harus punya iqomah itu tadi. Ya, syaratnya harus punya iqomah. Lalu kemudian SPP-nya juga bayar. Nah, itu kalau jenjang S2. Ya lumayan. Ada yang satu semester itu 9.000 real atau 11.000 real. Ya, kalau misalnya sampai 8 semester ya tinggal dikalikan aja. Ya. Nah, jadi seperti itu. Baik. Kemudian persyaratannya untuk kita ikut tadi saat berbayar dan semisalnya itu apa aja dari persyaratannya sama. Persyaratannya sama dengan yang beasiswa. Ya, berkas-berkasnya sama aja, ijazah, lalu kemudian berkas-berkas yang lainnya, ya, yang pendukung yang lainnya. Yang paling penting itu ijazah. Ya, ijazah SMA kalau jenjang S1. Kalau jenjang S2 ya ijazah S1. Belakangan ini kan ada istilahnya muadalah, Ustaz. Mungkin bisa jelaskan sedikit apa itu muadalah untuk bisa masuk ke UIM. Muadalah itu sebenarnya sudah lama ya. Maksudnya sudah mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu itu ya. Hanya saja kan mungkin baru-baru ini banyak ya yang sekarang ini pondok pesantren yang sudah muadalah dengan UIM. Ya, belakangan ini sudah hampir sekitar
yang terbaru ini 30-an lebih ya. Bahkan mungkin 40-an lebih ya 3 tahun terakhir ini. Nah, jadi muadalah itu adalah kerjasama kurikulum. Ya, kurikulum berarti pondok-pondok tersebut kurikulumnya standarnya UIM, ya, yaitu jenjang SMA-nya. Sehingga nanti diharapkan alumni dari pondok-pondok tersebut bisa langsung masuk ke kuliah. Ya, nggak persiapan bahasa dulu, nggak idat dulu. Nah, karena dia mukorornya sudah, buku panduan belajarnya sudah apa? Sudah sesuai dengan yang diajarkan di Universitas Islam Madinah. Nah, jadi seperti itu. Sehingga lebih mudah nanti ketika lulus diterima langsung mengikuti program S1. Nah, jadi seperti itu. Baik, Ustaz. Untuk saat ini pondok-pondok mana aja yang sudah bisa ikut muadalah? Mungkin dari ya, awal dibukanya muadalah sampai saat ini, Ustaz, ada update? Banyak sekali ya. Mungkin bisa lihat di Instagram saya itu. Kita juga pernah sebutkan semuanya. Ya sekitar kurang lebih kalau yang dari Indonesia hampir 100-an lah. Ya. Kalau di Jogja sini ya yang dekat-dekat ada yang terbaru kemarin Ponpes Yaumi, kemudian yang sebelumnya ya yang sudah lama Bin Bas gitu ya contohnya. Yang kalau yang di Jogja sekitarnya, kemudian ada MBS, ada juga Hamalatul Quran. Ya. Nah kalau agak nyebrang sedikit Magelang itu ada Lu'lu'ul Marjan. Ya, dan Jawa Tengah ya termasuk masih lumayan banyak lah. Ada Al-Irsyad Tengaran, Imam Bukhari, Solo, Al-Madinah Boyolali, kemudian Al-Ukhuwah Sukoharjo. Ya kalau Jawa Timuran ya ada Al-Furqan Gresik, Al-Malang. Ya ini yang terbaru kemarin Al-Irsyad Batu. Ya. Kemudian ya beberapa pondok yang lainnya. Imam Syafi'i Tulungagung. Lalu Jawa Barat ya banyak, paling banyak itu Jawa Barat. Ya, yang baik yang sudah lama ataupun yang terbaru. Ya dari mulai Albina Bekasi, kemudian Al-Wafi, Al-Andalus, kemudian As-Sunnah Cirebon, Minhajul Haq itu Purwakarta, Rahmatika, Al-Azhari, Subang, dan masih banyak yang lainnya. Sabilun Najah Bandung. Ya. Kalau di Riau juga lumayan banyak, seperti Al-Islah, Kampar, Abu Darda, Al-Furqan, Pekanbaru, Umar bin Khattab. Nah, begitu juga di Lombok juga ada Abu Hurairah, As-Sunnah Lombok, Anas bin Malik, kemudian Abu Dar, ya, dan yang lain sebagainya lah. Nah itu bisa nanti dirujuk di Instagram saya itu sudah saya sebutkan semuanya. Kiranya butuh persiapan apa aja Ustaz ketika ingin ya tadi ikut muadalah? Jadi nanti bisa jadi persiapan untuk orang tua ketika memilihkan putra-putrinya masuk ke pondok. Apakah nanti itu bisa didaftarkan sendiri, maksudnya dari seluruh santri itu bisa mendaftar, ataukah ada yang terbaik misalkan 1, 2, 3 pilihan dari pondok untuk ikut muadalah? Ya jadi kalau muadalah itu kan tugasnya pondok pesantren. Ya. Jadi orang tua cukup tahu aja pondok-pondok mana yang muadalah. Lalu kemudian apa sih kelebihannya pondok muadalah itu? Ya setiap tahun dikasih jatah. Ya dikasih jatah walaupun ya tentunya nggak bisa semuanya. Misalnya di pondok itu santrinya setiap tahun lulusannya 100. Ya nggak mungkin bisa diterima semua. Ya otomatis nanti pondok yang memilih, diajukan lah. Ya. Misalnya 5 orang. Ya. Tentunya di pondok yang tahu lah ini yang terbaik yang mana. Ya dari segi nilainya, dari segi akhlaknya. Ya, dari segi nanti mungkin kedekatannya itu dengan pondok pesantren sehingga nanti pulang mengabdi di pondok tersebut dan lain sebagainya. Ya. Nah itu nanti diajukan. Ada pun yang lain yang tidak diajukan ya bisa daftar sendiri-sendiri pribadi. Ya, dan peluang diterima ya besar juga. Ya, sehingga tentunya ini yang
harus diperhatikan. Dan sistem penerimaan UIM itu memang dari pondok muadalah besar sekali prosentasenya. Ya tentunya ini bukan satu pondok aja, tapi ya seluruh pondok yang muadalah. Ya, ada sekitar mungkin 60-70% ya untuk penerimaannya. Jadi misalnya dari Indonesia yang diterima misalnya taruhlah 200. Nah, jadi itu 70%-nya itu dari pondok muadalah. Adapun sisanya ya dari umum, maksudnya dari pondok non muadalah, dari SMA umum, SMK umum, ya ataupun ijazah yang belum muadalah, ya PKBM, ya paket gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk persyaratan detailnya mungkin bisa dijelaskan atau sudah ada tempat untuk kita mengklik akses persyaratan-persyaratan. Persyaratan muadalah. Nah. Ya persyaratan muadalah ya banyak. Ya ada sekitar 25. Nah, ini untuk pondok pesantren ya. Nah, ini bukan untuk wali santri. Jadi ini untuk pondok pesantren yang pengen muadalah ada sekitar 25 berkas yang harus disiapkan. Ya, dan itu alhamdulillah kita sudah buatkan PowerPoint-nya. Ya, dan itu sudah kita banyak presentasikan di beberapa pondok pesantren. Ya, alhamdulillah dengan wasilah itu tentunya dari izin Allah Subhanahu wa taala banyak yang mendapatkan muadalah 3 tahun terakhir ini. Ya, yang penting yang syarat yang utama adalah di pondok tersebut sudah meluluskan jenjang SMA, lalu kemudian ada izin operasionalnya, ya jadi kan resmi gitu sekolahnya, bukan yang nggak resmi. Kemudian sertifikatnya jelas, maksudnya baik itu wakaf ataupun ini jual tanahnya dijual beli ataupun yang lainnya, intinya legalitasnya aman gitu. Jadi ini bukan tanah sengketa gitu ya. Lalu kemudian persyaratan yang berikutnya ya mengirim seperti khitab, ya surat permohonan, mengisi nanti biodata pendirinya, ada formulir yang harus diisi dan lain sebagainya. Nah itu kemudian yang paling penting lagi adalah RPP. RPP itu ya kurikulum di pondok tersebut. Ya itu kan nanti dijabarkan satu persatu. Ya kitabnya apa, nanti mengajarnya selama 2 semester itu kan, 1 semester 2 semester disebutkan semua. Ya pakai kitab ini misalnya pelajaran nahwu itu di satu pondok biasanya pakai taruhlah jurumiyah. Nah itu nanti jurumiyah itu dipecah menjadi 2, semester 1 semester 2. Nah semester 1 dipelajari apa? Ya babnya bab apa saja. Ya itu namanya RPP. Ya dan itulah yang membantu untuk bisa rapi lah dalam sistem pembelajaran. Nah, lalu kemudian ya ijazahnya santri tersebut gimana, ya rapotnya itu nanti semua dicantumkan, alamat pondoknya dan lain sebagainya. Ya itu nanti ya bisa langsung hubungi ke kita untuk lebih lanjut lagi gitu, untuk detailnya. Ya seperti itu. Baik, terakhir harapannya kan orang tua ini saat ini menginginkan ketika anaknya lulus di pondok masing-masing itu bisa diterima di UIM. Nah nasihatnya seperti apa Ustaz? Apakah memang ya paling tidak kita menginginkan anak sekolah di UIM atau ada alternatif yang lain Ustaz? Iya, tentunya ya tidak ada yang salah dari keinginan orang tua ya, karena orang tua pasti pengen yang terbaik ya. Dan itu sudah luar biasa ya, orang tua punya cita-cita anaknya bisa kuliah di Madinah, itu kan Masya Allah ya. Kata sekarang kan banyak orang yang sudah acuh dari pelajaran agama dan lain sebagainya. Ketika ada tumbuh keinginan itu kan berarti ada kebaikan di dalamnya. Nah tentunya tidak setiap keinginan bisa terwujud ya. Kalau bisa terwujud alhamdulillah. Ya, jika tidak ya harus punya opsi yang lain. Alhamdulillah di Arab Saudi ada sekitar 25-an kampus lah yang buka beasiswa. Ya, jadi bukan hanya UIM. Makanya platformnya pendaftaran sekarang dinamakan dengan Studi in Saudi. Belajar di Saudi. Nah, jadi bukan belajar di tempat-tempat tertentu tapi belajar di Saudi secara umum. Ya, di sana misalnya ada di Tabuk, ada di Najran, ada di Abha,
ada di Hudud Himalaya, ada di mana itu RR, ada yaitu di RR itu Hudud Himalaya itu, ada di Hafar Batin, ada di Dammam, ya ada di Jeddah, ada di Taif, ya banyak yang lainnya. Ya, jadi opsinya banyak. Nah, makanya sekarang itu yang paling penting adalah pihak sekolah dan pihak orang tua aktif untuk apa? Edukasi, cari informasi. Nah, pihak pesantren ya mungkin dari humasnya atau dari kesantriannya itu aktif untuk mencari kampus-kampus mana yang menjadi peluang untuk santri kita nanti daftar. Begitu juga orang tuanya, karena kan santri kadang di pondok nggak megang HP. Jadi dia terbatas untuk informasi itu. Ya, jadi pihak pondok sama pihak orang tua lah. Ya banyak tanya, banyak. Sekarang kan apalagi zaman media sosial, ya itu dimanfaatkan dengan baik. Sehingga masih banyak peluang-peluang itu untuk kita belajar, anak-anak kita belajar di Timur Tengah. Adapun banyak juga opsi-opsi yang misalnya di Indonesia. Ya, sekarang alhamdulillah sudah buka beberapa kampus ya. Misalnya sambil menunggu gitu. Ya, kalau saran saya adalah jangan sampai anak itu nganggur ketika langsung lulus gitu. Sambil menunggu ya udah kuliah aja di Indonesia. Ya, ataupun bisa ngabdi dia ngajar. Ya, yang penting aktivitas, jangan nganggur. Nanti kalau nganggur futur. Ya, jadi di Indonesia ada di Libya bisa yang beasiswa ataupun ya mungkin yang berbayar tapi ya insya Allah murah. Ada yang di ST Ali bin Abi Thalib, ada yang seperti STDI Jember, ya dan kampus-kampus yang lain. Tentunya atau mungkin Ma'had Ali yang mungkin non formal gitu ya, bisa menjadi opsi, bisa mungkin memutkinkan hafalannya dulu ataupun memperlancar bahasa Arabnya dulu misalnya. Nah, itu sebagai persiapan diri kita untuk bisa nanti ya jika Allah takdirkan untuk melanjutkan ke Timur Tengah kan sambil daftar itu. Ya saya dulu ya pribadi kan nggak langsung juga diterima di Madinah. Ya saya diterima di Madinah setelah lulus SMA itu 5 tahun. Ya alhamdulillah saya juga nggak nganggur gitu. Saya belajar di LC Bekasi, saya belajar di Universitas Al Azhar sampai selesai, baru ke Madinah gitu. Jadi memang umurnya sudah hampir expired gitu. Ya, intinya ada usaha, kemudian tentunya pertolongan dari Allah semuanya. Tapi kita harus punya banyak opsi. Ya, banyak opsi sehingga plan A gagal ya, plan B, plan C, plan D dan lain sebagainya. Sehingga hidup kita ini ya semuanya termanage dengan baik gitu. Nah, jadi seperti itu.